Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Youth Podcast. Dalam hal ini podcast Forum Kepala Sekolah SMK Swasta Kota Yogyakarta yang difasilitasi SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta hadir dengan nuansa yang berbeda. Tentunya nuansa ini sangat-sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa dengan kehadiran podcast Youth Podcast. Dalam hal ini kita dihadiri oleh Bapak Muhammad Nur Salim SHMPD yang nantinya akan berbagi untuk membangkitkan promosi sekolah swasta di Kota Yogyakarta. Tentunya kalau kita berkaitan dengan promosi sekolah, hal ini sudah dilakukan banyak sekolah, namun SMK pada umumnya akan mempunyai terobosan tertentu. Nah, hadir dengan Bapak Nur Salim akan membahas untuk promosi sekolah. Selamat siang Pak Nur Salim. Selamat siang Pak Oke. Adi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Nur Salim juga. Alhamdulillah. Masih puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nur Salim ini beliau adalah Ketua Forum Kepala Sekolah SMK Swasta Kota Yogyakarta. Siap. Oke. Pak Nur Salim, ini berkaitan dengan promosi sekolah. Pada umumnya, sekolah sudah melaksanakan kegiatan promosi sekolah. Ya. Namun, banyak sekolah itu masih saja terhalang dengan minimnya jumlah siswa. Ya. Mungkin ada trik-trik sendiri, ya, Pak Nur Salim untuk memberikan strategi agar sekolah-sekolah yang sudah melakukan promosi itu bisa lebih dimaksimalkan. Dipersilakan. Pak Nur Salim. Oke, terima kasih sahabat saya Pak Hadi yang selalu ceria ini ya. Terima kasih Pak Nur Salim. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar di Kota Yogyakarta, adik-adik semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini melalui fasilitasi dari MKKS, dari FKKSS Kota Yogyakarta. Melalui program dari FKKSS ini, salah satunya adalah untuk kita bersama-sama untuk bangkit untuk maju bersama ya. Terima kasih ya Pak Adi ya untuk fasilitasinya ini ya. Sobat belajar dan Bapak Ibu semua, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi itu bisa dikatakan ya di sini baru dialami oleh hampir semua sekolah. Oke. Hampir semua sekolah mengalami itu. Salah satunya adalah masih mengalami beberapa kesulitan di dalam mendapatkan perolehan siswa baru. Ya, biasanya ini dialami oleh teman-teman kita ya, sekolah swasta ya. Maka dari itu memang ya itu perlu dibuat terobosan-terobosan yang berbeda, inovasi yang berbeda, kreativitas yang berbeda, sesuatu yang unik sehingga ya sekolah kita menjadi pilihan oleh adik-adik kita yang lulusan SMP MTS. Tentunya kata kuncinya adalah harus selalu berinovasi, selalu ada kreativitas dan selalu ada yang berbeda, ada yang unik. Begitu Pak Adi. Oke, menarik sekali Pak Nur. Berkaitan dengan terobosan-terobosan bagi sekolah swasta yang berkaitan dengan inovasi, terus berkreasi. Nah, ini Pak Nur sepertinya sudah mau mengungkapkan yang strategi jitunya ini. Gitu ya. Monggo Pak Nur, ini sepertinya sudah kelihatan auranya menyampaikan. Monggo Pak Nur disampaikan aja. Wah, ini kayaknya sesuatu hal yang penting ya bagi kita semua ya, pengelola sekolah swasta. Pak Hadi ini juga merupakan pengelola sekolah swasta juga. Jadi begini Bapak Ibu dan teman-teman semua, sobat-sobat semua. Untuk sekolah itu memang banyak sekali ya sekolah di Kota Yogyakarta ini kan ada. Untuk SMK-nya saja itu ada 30 ya Pak Adi ya. Iya, kemudian benar untuk sekali. SMA-nya itu ada berapa Adi? Ada sekitar 60-an lebih. Iya, jadi sekitar segitu. Itu ada yang negeri, ada yang swasta ya, ada yang negeri, ada yang swasta. Kalau untuk teman-teman swasta, kalau saya secara pribadi yang namanya
publikasi, kita ingin menyampaikan tentang sekolah kita itu tidak ada waktunya. Baik. Jadi everyday is marketing. Oh, Marketing luar is biasa everyday. ini. Market Seperti itu. luar biasa Jadi ini. tidak putus ya. Itu yang namanya, hanya saja memang kalau secara resminya yang namanya PPDB itu memang ada juknisnya, Oke. terus kemudian bisa dikatakan di situ ada panduannya juga, Iya. tanggal berapa harus daftar, tanggal berapa harus daftar ulang, tanggal berapa nanti ada MPLS dan yang lain-lain seperti Oke. itu. Jadi kalau menurut saya ya setiap hari itu harus ada kegiatan, dan kegiatan kalau sekarang mau nggak mau memang harus ditempuh dua cara, Pak Adi. Oke, apa saja itu Pak Nur? Ya, yang cara yang pertama, publikasi kita itu tetap kita harus secara saya menyebutnya adalah konvensional ya. Oke. Konvensionalnya itu bagaimana? Konvensional itu ya tidak terlalu banyak melibatkan IT gitu. Oke, Yaitu misalnya katakanlah kita dengan ketok tular itu bahasa Jawa iya. gitu. Pak Adi orang Jogja ya? Kurang paham juga. Oh, kurang paham. Kita tular seperti apa gitu. Ya, jadi sistem gitu itu lebih efektif Pak Adi. Oke, Jadi kalau oke. misalnya pengelola sekolah swasta itu bisa mengkondisikan semua warga sekolah itu dikondisikan, kemudian untuk membantu mengabarkan samping semangatnya saya ini, Oke. mengabarkan kepada semua pihak bahwa ini loh, saya di sekolah saya ini bagus, fasilitasnya gini, Iya. guru-gurunya familiar seperti Pak Hadi, murah senyum seperti itu. Iya, Ya ini iya. kelihatan ya, meskipun tidak meskipun pakai masker ya, tapi kelihatan kalau murah Oke, senyum oke, seperti oke, itu. oke. Terus seperti itu. Terus jadi secara konvensionalnya seperti itu. Mungkin agak semi konvensionalnya misalnya buat brosur ya. Masuk konvensional bukan itu Pak Hadi, kalau Pak Hadi ya. Konvensional Kalender brosur juga ya. ya, nyebar brosur seperti itu. Tapi itu tetap Iya. menjadi media kita untuk mengabarkan, untuk mencitrakan sekolah Oke. kita. Iya. Itu yang konvensional. Kemudian yang kedua adalah ya kita mengikuti perkembangan zaman, Oke. ya, perkembangan zaman. Salah satunya apa? Ya kita dengan memanfaatkan media informasi ya, media sosial. Saya lihat tempatnya Pak Hadi itu aktif ya, terutama Pak Kepala Sekolahnya itu luar biasa banget. Semua kegiatan masuk ke media sosial ya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, jadi terutama teman-teman pejuang PPDB ya, Iya. bisa dikatakan kalau misalnya sekolah sekarang ini mau tidak mau harus mengelola PPDB, harus mengelola publikasi, mengelola marketing, mengelola kegiatan mensosialisasikan itu dengan baik. Salah satunya adalah mengelola media sosialnya, ya. Oke. Baik itu apa tadi? TikTok, kemudian IG, kemudian Facebook itu zaman kita ya. Iya, zaman itu. Tapi mungkin berapa Masih persennya ya? juga masih Iya. ada Karena kan peminatnya. kita sasarannya tidak hanya ini ya, tidak hanya anak-anak itu sendiri ya. Iya. Jadi sasarannya juga masih orang tua. Itu jadi Facebook, kemudian IG, kemudian TikTok, kemudian apa lagi ya? Yang media sosial web ya. Web, saya kira iya. itu juga perlu juga. Jadi itu sekolah untuk saat ini di era ini mau tidak mau harus mengikuti itu. Oke. Dan banyak sebenarnya strategi lain yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut, dan yang paling penting menurut saya adalah doa. Jadi bagaimanapun sebaik apapun strategi kita itu tetap yang menentukan adalah yang di atas, ya, yang di atas adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu Pak Adi. Mungkin ada Iya, perlu kita berkaitan informasi. Pak Nur tadi sudah menyampaikan strategi yang luar biasa baik yang secara konvensional maupun
media sosial tentunya, ini banyak hal yang harus kita perbaiki terutama yang di sekolah swasta ini. Karena supaya mau nggak mau kita juga harus menjual diri. Nah, menjual diri dalam artian sekolah apa yang menjadi keunggulan-keunggulan produk. Itu kira-kira riak bukan itu ya? Ya salah satu bagian bagian produk sebagian dari marketing itu ya. Iya. Terus marketing, tim IT itu harus dipunyai bagi sekolah swasta karena saat ini ya memang tuntutannya memang harus ya menonjolkan diri. Kalau kita tidak istilahnya pamer gitu ya Pak, ya siapa mau tahu tentang produk kita kalau kita nggak pamer gitu ya. Berarti ini sangat diperlukan ya Pak. Iya, harus itu. Sekarang itu ya itu pamer sebagian daripada iman ya. Yang penting tujuannya baik gitu ya Pak Nur ya. Pak Nur ini berkaitan dengan tadi kan sudah strategi sudah, tipsnya juga sudah. Nah, ini harapan-harapan Pak Nur sebagai ketua ya FKKS melihat dari sekolah-sekolah swasta SMK Kota Yogyakarta khususnya ini diberikan suatu dorongan agar semua sekolah swasta itu bisa mampu dan terpenuhi Pak jumlah muridnya nih mungkin ada kiat-kiat sendiri buat Pak Nur. Monggo dipersilakan Pak Nur. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi begini, yang jelas yang pertama kita itu harus yakin terlebih dahulu ya. Kita harus punya keyakinan bahwa kita itu bisa. Kita bisa, kita mampu. Karena bagaimanapun kita diberi kenikmatan oleh Allah, diberi akal, diberi kemampuan. Semua kepala sekolah, semua guru itu kan semua minimal S1 ya. Jadi saya yakin beliau-beliau itu punya terobosan, punya ilmu. Itu yang penting pertama mampu. Jangan menyalahkan keadaan terlebih dahulu. Setuju. Ya, jangan setuju menyalahkan. Itu, Pak Nur. Ya, jangan menyalahkan. Iya. Jadi bisa dikatakan saya yakin hampir semua sekolah baik terutama swasta ya, kalau negeri kan jelas begitu buka langsung penuh. Itu sejak pandemi kemarin itu banyak yang mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi yang tadinya dengan menggunakan yang tadi saya sampaikan hanya murni dengan melalui marketing yang konvensional ya, yang lama, tapi akhirnya bergeser. Daftar tidak perlu ke sekolah, hanya pakai link yang diberikan seperti itu. Jadi yang pertama menurut saya adalah harus tetap semangat, harus yakin bahwa kita bisa. Kemudian yang kedua ya tadi itu, kita harus selalu berinovasi, berkreasi ya, kabarkan apa yang ada di sekolah kita. Kalau misalnya tidak setiap kegiatan upload ya. Saya nyun sewu di bulan puasa ini terus terang di sekolah saya juga baru kita mulai kita intensifkan, bukan kita mulai ya, kita intensifkan untuk kegiatan Ramadan sekaligus untuk belajar kita meneguhkan, mengaktifkan kegiatan keagamaan kita, salah satunya sholat berjamaah. Ya saya upload, sholat diupload. Banyak ya nggak apa-apa karena itu salah satu branding dari sekolah kita. Dan mengajak gitu ya Pak Nur. Mengajak yang belum sholat menjadi sholat. Nah itu luar biasa itu Pak. Diupload, kepala sekolahnya di depan, jadi imam, keren kan? Luar biasa sekali ini. Bukan dalam rangka untuk ria atau bagaimana, tapi dalam rangka untuk mengajak gitu ya. Mengajak yang belum sholat supaya sholat. Tapi kalau yang benar-benar tidak bisa sholat baru ya jangan dipaksa. Sebagai pemberitahuan. Nah, sebagai pemberitahuan. Iya. Baik Pak Nur, tadi bincang-bincang kita ini luar biasa sekali. Ini yang sangat menginspirasi buat pemirsa semuanya. Ini sebelum kita akhiri ada closing statement dari Pak Nur. Monggo. Terima kasih Pak Hadi dan teman-teman semua. Sekali lagi harapan kami bahwa teman-teman sekolah swasta harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang, pasti kita bisa. Yogyakarta itu adalah kota pendidikan, ikonnya pendidikan. Mari kita tetap bisa, insya Allah kita akan terpenuhi untuk kuota siswa baru kita untuk tahun ini. Saya yakin teman-teman juga sudah berjuang. Intinya tetap semangat, tetap berpositif thinking untuk terus maju dan survive ke depan. Terima kasih. Luar biasa pembicaraan kami pada siang hari ini dengan Bapak Nur yang
merupakan Ketua FKKS Kota Yogyakarta. Dalam hal ini bincang-bincang kita ini sangat dinanti-nanti teman-teman kita sekolah, kepala sekolah maupun tim PPDB yang ada di Kota Yogyakarta. Demikian bincang-bincang di podcast Youth Podcast. Nah, Boleh saya nambahkan satu aja? boleh lagi ditambahkan, monggo Pak Nurul. Ya, untuk besok hari Rabu kami dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta itu mengadakan workshop. Kita mengundang pakar yang intinya bagaimana sekolah swasta di Kota Yogyakarta ini bisa membranding sekolahnya, menerapkan strategi marketing yang terbaik. Dan itu harapannya, mudah-mudahan dengan kegiatan itu, harapan kita mudah-mudahan sekolah swasta di Kota Yogyakarta besok akan lebih maju, lebih sukses, lebih baik lagi. Oke, Terima luar kasih, biasa. Baik Bapak dan Ibu semua, para kepala sekolah dan ketua PPDB, setelah diingatkan dengan Bapak Nur Salim, besok pada tanggal 4 Besok itu tanggal berapa? Ayo, Bapak ya, Pak. tanggal 14 ya. Tanggal 14 hadir Tanggal 13. tanggal 13 diralat tanggal 13 untuk diberi pencerahan bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah dengan Ketua PPDB di Hotel Emersia Malioboro Hotel. Keren, hadir hadir di pukul 3 sampai dengan berbuka puasa. Dalam hal ini podcast sudah sampai di sini saja. Saya Hadi undur diri dari Forum Kepala Sekolah SMK Swasta Kota Yogyakarta. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.